Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Seperti biasa, Rabu malam adalah waktunya kita untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Hari Rabu jam 8 malam sampai jam 9 malam. Apa kabar Kang Bona di Bogor? Baik, Kang Roni di Bintaro gimana? Mas Remi di Ben Hill. Ben Hill, baik, sehat. Ini terima seketir tiap Rabu pasti kita bertiga. Ya. Selamat malam juga untuk yang lagi nonton live streaming di YouTube dan juga di Instagramnya tentang saji. Kita Instagramnya banyak soalnya, jadi yang ini tentang saji. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol, ya. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi ini harus mampu kita barengi, atau untuk siapapun yang mampu beradaptasi dengan teknologi, dialah yang akan bisa, ya, mengalahkan perubahan ini, gitu loh, ya. Bahwa perubahan teknologi yang begitu cepatnya ini harus mampu kita barengi dengan bagaimana kita menggunakan teknologi itu agar membantu, terutama untuk para UMKM, gitu loh. Ya, kalau dulu kita pernah ingat ada satu perusahaan telekomunikasi yang mengatakan untuk Anda teknologi yang mengerti Anda. Nah, pinter tuh teknologinya. Kalau sekarang harus kebalikannya. Untuk yang mengerti teknologi gitu. Andanya harus mengerti teknologi ya Kang Roni ya. Kalau kita nggak ngerti teknologi kita akan ketinggalan. Betul. Untuk itu kita sudah menghadirkan tamu-tamu luar biasa malam hari ini. Selamat malam Mas Effendi Sutanto. Selamat malam, Mas Bona, Mas Remi, ya toh, Mas Roni. Selamat malam semua. Kemudian dan teman-teman audiens yang mendengarkan apa nih, Instagram apa YouTube, saya jadi bingung. Banyak dah pokoknya. Jangan takut kita. Mas Effendi, walaupun kita live streaming, kalau di YouTube kan kita bisa tonton kapanpun. Jadi ini akan stay di YouTube-nya UMKM Pro ya. Ya. Nanti siapapun teman-teman yang membutuhkan informasi ini tetap bisa menonton, tinggal kasih linknya aja. Selain Mas Effendi, ada juga Mas Andika. Mas Andika ini adalah ini jago IT-nya nih, jago IT. Nah, ini dia nih. Memang kesuksesan itu selalu didukung oleh orang-orang di belakang layar. Iya. Gitu. Tapi kali ini kita kedepankan. Jadi ada beliau yang harus bertanggung jawab. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol mengenai apa sih sebetulnya akan kita bahas pada malam hari ini, saya pengen tahu sebenarnya Mas Effendi ini latar belakangnya apa, kemudian sekarang lebih banyak bergelut di dunia apa sebetulnya gitu. Oke, terima kasih nih Mas Roni. Jadi sebetulnya saat ini saya lebih banyak berkecimpung di dunia contact center, ya. Contact center itu misalnya yang ngetren aja ya, kalau saya ngomong perbankan, teman saya yang dua di belakang nanti bosen dia. Saya itu menghandle untuk customer care, untuk collection, untuk contohnya yang lagi ngetren itu misalnya OVO, Gojek, terus apa lagi Lazada, OLX. Di samping juga saya melayani perbankan ya, karena bisnis saya sebetulnya perbankan. Jadi tidak ada urusan dengan IT, cuman saya pengguna IT. Dari dulu saya ngurusin call center, contact center, dan dulu juga salesman kayak itu. Komandan saya itu namanya Mas Remi itu. Juragan saya itu dia. Juragan besar itu. Juragan besar dia. Ya. Nah, jadi beberapa tahun terakhir ini saya memang dari call center itu berkembanglah banyak sekali request untuk saya mau salesman saya di tracking dong, saya mau begini, semuanya masih manual gitu ya. Saya pengennya pakai digital, semua udah era digital. Terus dari situ kita berkembang, bikin mobile application, bikin ini, bikin itu ya. Kita belajar sambil terbang waktu itu Pak. Jadi ya nabrak gunung, sering sekali kita nabrak gunung ya. Untungnya bukan pesawat
pesawat beneran kayak Sriwijaya Air bukan. Jadi amit-amit ya. Nah, ujung-ujungnya saya mendevelop mobile apps. Memang background saya ada computer science sedikit. Nah, saya membuat mobile apps itu gara-garanya iseng-iseng aja. Ngobrol, saya melihat di restoran tuh banyak sekali redundancy ya, ketidakefisiensian. Saya duduk di restoran, saya order makanan, terus waitersnya tuh nyatet di kertas, terus mereka berjalan-jalan berbondong-bondong ke suatu pojokan, di situ ada yang namanya POS, yang mereknya Raptor, mereknya Quiznos, terus dia nginput lagi gitu ya. Nah, nginputnya tuh kadang-kadang rebutan, kadang-kadang sendirian. Jadi 2 kali nginput. Nah, setelah dia nginput, mesin itu mengeprint sesuatu. Ternyata itu instruction untuk ditaruh di meja kita dan kita pergi, ditaruh di mana? Di dapur. Nah, setelah itu satu ditaruh di di kasir. Nah, saya melihat ini kan bisa dibuat otomatis ya. Kenapa mesti begitu gitu ya? Lebih efisien gitu ya. Ya, jadi daripada redundant bolak-balik begitu, terus saya bilang, saya ngajak si Dika, Dika, kita coba bikin gini yuk. Nah, kita bikin tuh. Kejadiannya 2 tahun yang lalu tuh, Mas. Lama ceritanya. Lama. Jadi kita kita bikin ya, waktu itu kita cuman bisa istilahnya bahasanya cuman Android tuh. Jadi ya kita coba-coba pakai Android, terus kebetulan ada temen punya restoran. Kita coba di situ. Wah, ternyata tidak semudah yang kita kira. Terjadilah pusing kita nih. Ya, bolak-balik. Udah itu ternyata dia dapurnya ada lebih dari 1, Mas. Ada dapur goreng, ada dapur bakar. Ada apa lagi saya lupa. Mungkin Dika juga masih ingat, silakan nyaut Dika ya. Dapur minuman. Nah, oleh sebab itu kita bikin lagi, disempurnakan terus sehingga sampai jadi hari inilah. Gitu. Berarti sebetulnya Mas Effendi sendiri bukan di bisnis kuliner ya? Bukan, sama sekali bukan. Sama sekali tidak. Kirain karena pengalaman bisnis kuliner akhirnya berpikir, wah kenapa nggak bikin aplikasi ini? Nah, mungkin pemirsa YouTube maupun IG juga pengen tahu sebetulnya apa sih nama aplikasinya? Nama aplikasinya Saji. Saji dalam arti bahasa Indonesia menyajikan, menghidangkan ya. Menghidangkan. Jadi kita ingin, tadi Mas Remy udah nyinggung sedikit masalah CRM. Ya. Nah, kalau kita nih di bahasa CRM-nya kita ngomongnya CIM. Customer Interactive Management. Jadi bagaimana kita berinteraksi, seorang waiters berinteraksi dengan tamu-tamunya gitu ya. Dan bagaimana interaksi ini diteruskan sampai ke dapur, sampai ke kasir, sampai ke barista. Jadi dalam satu proses tidak ada duplication proses, sekali jalan, langsung ke dapur. Nah itu. Sekarang yang mungkin pengen banyak diketahui oleh orang, karena kan yang menawarkan aplikasi seperti ini pasti banyak. Ya, kita tahu hampir ya, saya pernah menangani sebuah restoran. Dan beberapa kali perusahaan-perusahaan seperti yang mungkin dibangun oleh Mas Effendi ini menawarkan aplikasi seperti ini. Nah, yang ingin kita tahu tentunya apa sih kemudahan atau efisiensi yang ditawarkan oleh Saji ini gitu loh. Nah, begini, yang paling kondang menurut saya saat ini itu aplikasi namanya Mocha. Mocha itu banyak sekali dipakai di UMKM, di mana-mana. Terus ada juga satu aplikasi namanya Pawon. Nah, terus terang Mocha ini sempat membuat saya frustrasi. Kenapa? Karena saya pikir ide saya jenius gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ternyata udah banyak gitu ya yang lain. Jadi pas begitu saya jalan, nggak lama mereka launching, Pak. Mereka launching Mocha, boom, di mana-mana. Waduh, saya bilang, Dika, kita nih belum selesai, udah ada yang muncul nih, seperti ini. Nah, ternyata setelah saya pelajari, Mocha itu bagus, Pak. Dia tetapi tidak
memfokus kepada CIM tadi, tapi dia fokusnya di belakang, Pak. Yaitu di POS, point of sales-nya. Jadi Moka itu bisa dipakai untuk toko sepatu, kantor, bengkel, salon, rumah makan. Nah, untuk itu ke belakangnya seperti apa saya juga nggak tahu. Pawon juga seperti itu, ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya siapa saat ini yang paling besar untuk aplikasi yang seperti ini, yang mobile cloud base, itu mungkin saya boleh bilang mungkin nomor 1 Moka ya, nomor 1 Moka, kedua Pawon. Dan kalau nggak salah Moka itu sekarang udah bergabung dengan Gojek ya. Oh iya. Jadi udah, kalau nggak salah loh ya, kalau salah mohon maaf yang pemilik Moka dan Gojek. Nggak apa, kita tinggalkan yang lain. Yang kita ingin tawarkan untuk para penonton sekarang adalah apa sih yang ditawarkan oleh Saji? Apakah memang mudah dalam pengoperasiannya? Kan yang jadi PR itu ketika menggunakan aplikasi seperti ini adalah proses penginputan data awalnya. Itu yang jadi PR kan sebetulnya kan? Dimana saya juga belum tahu nih aplikasi Saji ini sampai sedetail apa gitu loh. Mungkin bisa mau Pak Effendi atau Mas Andika juga boleh yang menjelaskan. Ya, boleh. Jadi mungkin saya yang ngomong dulu, nanti mungkin kita tunjukkan beberapa contoh screen ya dari aplikasi ini. Jadi nomor 1, aplikasi ini mudah sekali dipakai karena kita tidak memerlukan investasi yang besar. Cukup dengan handphone yang Anda miliki sekarang. Mau itu iPhone atau itu mau Android phone, boleh. Ya, syukur-syukur yang terbaru, semakin baru semakin baik. Nah, terus mereka download apps ini, terus mulailah kita mengisi datanya dengan cara ya masukin nama restorannya, masukin menunya, terus waitersnya ada berapa orang, kita masukin jumlah mejanya berapa orang, terus mulai masukkan menu. Nah, menu langsung kalau nggak ada foto, makanannya nggak ada foto, bisa aja langsung bikin nasi goreng atau apa ayam goreng kayak soto. Nah, langsung difoto aja, langsung difoto. Jadi akan langsung pakai, tentunya saya harapkan HP-nya ada kameranya, Pak. Kalau ada kameranya. HP sekarang udah ada kamera semua. Hampir semua udah ada kameranya kan. Jadi ya dia tinggal langsung foto. Jadi semudah itu. Ya, masukin semua, nanti harganya berapa, mau masukin apa service charge-nya berapa, itu semua ada di situ. Tinggal follow the step, ya, mudah sekali. Jadi dari situ terus sudah bisa dipakai, Pak, aplikasinya. Oh, jangan lupa beli printer, Pak. Printernya juga banyak sekali kalau kita cek di Tokopedia. Printer yang Bluetooth yang kecil atau ya kalau dia mau disambung lagi dengan cash register yang mesin uang yang kas itu bisa juga. Gitu. Jadi sampai seberapa besar tergantung kemauan dari kita masing-masing. Jadi nggak ada satu set of rules. Oh, kamu mesti beli ini, nggak ada. Jadi untuk masuk ke memakai aplikasi ini cukup mudah. Bahkan saya bilang sangat mudah. Itu dari segi tahap awalnya. Nah, sampai sejauh mana si aplikasi ini bisa menghandle seluruh dapurnya gitu loh. Nah, ini kan yang paling penting. Ketika sebuah restoran berjalan, orderan diambil, proses produksinya nih yang kadang-kadang menjadi tulang punggungnya. Apakah sampai situ juga aplikasi ini? Begini, aplikasi ini mencatat order. Secara otomatis order itu akan diteruskan ke dapur. Nah, di dapur, karena saya juga baru tahu bahwa waiters itu yang pegang handphone, di dapur nggak boleh pegang handphone, maka itu kenaifan saya ya waktu itu, jadi saya nggak tahu. Nah, ternyata nggak boleh. Jadi solusinya kita buat koneksi dengan printer. Nah, di printer biasanya dia begitu order itu masuk ke dapur, printernya langsung jalan sendiri, nanti si chef tinggal nyobek, terus diselip-selipin di atas itu loh Mas, yang biasanya di atas hood ada. Nah, di situ dia mengerjakan itu. Nah, begitu selesai, ditaruh ke bagian serving, nanti yang di bagian serving akan memencet
button ready to serve. Artinya makanan siap disajikan. Oke. Nah, begitu proses itu dipencet ready to serve, maka handphone daripada si waiters akan ternotifikasi, Pak. Oke. Baik itu vibrate atau ringing, waiters tahu, oh makanan meja 7 buat Mas Roni sudah siap. Maka Oke. dia akan nyamperin ke counter. Kalau Iya. sekarang kan biasanya pakai bell tuh Pak, ting ting, ya kan? Iya. Makanan datang nih. Nah, kita waitersnya nyamperin yang mana nih? Bingung kan? Masih nanya dulu habis ting ting, mana meja 7? Mana meja 8? Kalau ini enggak, dia udah tahu, oh ini meja gue nih. Dia langsung nyamperin. Oke. Ambil makanannya di serve. Nah, seperti itu. Prosesnya itu dari ujung sampai ke dapur sampai ke serve. Itu semua termonitor. Oke. Ini saya banyak nanya karena saya juga mengalami. Jadi kebanyakan yang menjadi sedikit masalah itu adalah ketika customer taking order, ya, itu adalah masalah waktu biasanya sampai si makanan itu tersaji sesuai dengan orderan. Ada nggak estimasi yang diberikan, misalnya ketika orang order nasi goreng, kan berapa lama? Nah ini bisa ada solusinya nggak dengan aplikasi ini gitu loh? Iya, tadi itu yang saya kelupaan ngomong. Jadi waktu mereka nginput, waktu pertama kali nginput menu, itu diberikan ada yang parameter. Disebut berapa lama makanan ini disiapkan. Jadi misalnya nasi goreng, kita biasa bikin nasi goreng 10 menit. Kita masukkan di situ nasi goreng service levelnya harus 10 menit. Oke. Gitu. Jadi misalnya ST harus selesai dalam 5 menit. Oke. Jadi begitu order itu jalan, begitu waiters itu pencet confirm dan di dapur udah ambil order itu, timernya jalan, Pak. Oke. Ya, kalau makanan ini miss, dia akan bunyi di semuanya. Di waiters bunyi, di pemiliknya bunyi, di restoran manajernya HP-nya juga bunyi, di kasir juga bunyi. Jadi kita penting karena dulu saya waktu sama-sama Mas Remi itu kalau service excellent-nya nggak jalan, saya dimarahin sama bos saya namanya Remi itu. Banget pasti. Ya, jadi makanya ini ada service excellent gitu loh. Makanya tadinya mau bikin layanan prima gitu ya. Jadi karena ada warning itu, maka kita akan lihat. Nah, mungkin untuk soal service ini, Dika nanti tolong ditunjukkan yang dashboard view ya. Jadi manajer atau owner restoran nggak usah ngelihat sampai detail. Cukup lihat dashboardnya saja. Oke, jadi selain ini mempermudah dalam hal operasional, taking order, kemudian memberikan instruksi ke belakang dapur dan segala macam, ini juga memberikan kemudahan report ya untuk si pemiliknya. Betul, Pak. Reportnya dalam bentuk apa nih nanti? Apa kapanpun dimanapun dia bisa lihat? Bisa, karena sifatnya ini online. Dan sifatnya di cloud, jadi anytime, nggak perlu nungguin restoran tutup, nggak perlu kita stop dulu mesinnya, karena ada beberapa POS yang istilahnya old school ya, itu harus tunggu restoran tutup dulu, baru mereka akan tally, end of day proses, ngeprint, banyak banget baru laporan. Kalau ini enggak, kita bisa ngelihat menit per menit, berapa penjualan restoran kita, makanan apa aja yang sudah laku, makanan apa yang nggak laku, semua kelihatan. Oke. Nah sekarang terakhir nih sebelum ke Mas Andika, apakah aplikasi ini juga integrated sama sistem inventory-nya? Nah, inventory-nya begini nih. Ini orang-orang banyak yang menanyakan, kamu sampai ke bumbu-bumbu nggak ya? Saya bilang, wah, enggak, kita nggak sampai ke bumbu-bumbu karena setelah saya mempelajari, maklum ya, saya bukan orang kuliner tadi Pak, bukan restorantir. Jadi setelah saya pelajari, ternyata sekarang semua restoran itu punya yang namanya master kitchen Pak. Iya. Jadi makanan tuh dimasukkan ke restoran, ke dapur, itu dalam bentuk yang sudah hampir siap saji atau setengah jadi lah gitu ya. Setengah jadi. Jadi ngitungnya udah per pieces. Misalnya hari ini saya nyediakan sate 10 piring. Soto 10 piring, rawon 10 piring, itu udah semua ditakar, semua udah siap saji. Nah jadi mudahnya aplikasi ini, Anda bisa input, hari ini saya mau jualan soto berapa. Misalnya 25 porsi, rawon 25 porsi, nasi pecel 100 porsi misalnya.
itu udah diisi dulu. Atau kalau memang tiap hari kita jualan begitu, ada option automatic fill. Jadi otomatis setiap hari pagi dia stoknya akan naik menjadi 100 atau menjadi 25. Tapi itu bebas lah mau ngisinya bagaimana, ya kan? Tapi yang jelas dia ada warningnya juga, Pak. Nah, level warning ini juga ditentukan oleh si pemilik restoran itu sendiri. Misalnya, tolong kasih tahu saya kalau stoknya udah tinggal 5. Oke. Jadi ada stoknya tinggal 5 juga ya. Iya, begitu stoknya tinggal 5, dia akan alarm, Pak. Ya, alert ya. Satu alarm, kedua waktu waitersnya ada orang pesan makanan itu di dalam handphone dia itu terlihat juga minimum sisa stok 5 gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Itu menarik banget. Jadi benar-benar kita itu tahu, nggak rebutan. Pernah kan ke restoran, saya mau ngorder kepiting asap dong. Sebentar Pak ya, saya cek dulu. Terus dia teriak ke belakang, mas, kok itu berapa kepiting asap masih ada nggak? Kok ini incinya mau mesen. Nah, kan jadi teriak-teriak begitu. Nah ini nggak usah, begitu dia pencet, dia tahu, kepiting asap udah tinggal 2 nih. Bapak order sekarang nih, tinggal 2 nih Pak. Contohnya seperti itu. Itu juga ada. Aplikasinya karena pengalaman sering di restoran-restoran. Iya, betul. Karena kita sering makan terus kecewa gitu ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ke Mas Andika, saya juga mengundang ya penonton, pemirsa dimanapun, kalau memang ada pertanyaan, Anda boleh live chat di YouTube ataupun juga live chat di Instagram kita. Kang Bona atau Mas Remi kalau mau nanya juga boleh ya. Ada tuh, Mas Remi, monggo silakan. Ya. Jadi kan kemarin saya sempat mengajak anak saya Reza yang mengelola ayam-ayaman resto. Nah, dia bilang pada situasi pandemi ini dine-in memang turun sekali. Maka sangat penting sekali kalau ada aplikasi yang membantu sifatnya delivery. Nah, karena delivery itu sudah teridentifikasi siapa yang pesan, maka sama juga dengan saya tuh Kaifood memproduksi makanan siap saji. Jadi bukan dine-in tapi selalu delivery. Nah, pentingnya delivery itu adalah kesempatan kita mencatat si A, si B ini pesannya apa sebelumnya, dan itu kita bisa manfaatkan untuk memperbesar transaksi. Jadi sudah ada pola pesanan. Nah, ada data. Ya, jadi berbeda dengan dine-in yang kita tidak tanya siapa dia, mungkin kita kasih catatan pesanan, tapi kan kalau delivery udah jelas, lengkap dengan alamatnya, jaraknya. Jadi kalau aplikasi ini bisa memfasilitasi delivery secara cerdas, maka bagus sekali. Saya akan pakai saji ini. Untuk saat ini pasti banyak orang yang minta. Ya, jadi resto yang delivery, kalau saya full 100% delivery, itu akan membantu. Itu kali. Nah, apakah aplikasinya atau bikin aplikasi baru nih, Mas Effendi? Seperti tadi saya sampaikan sebelum kita mulai ini ya, aplikasi ini karena kita buat semuanya sendiri, artinya benar-benar kita yang meng-owner the source code dan lain-lain. Jadi itu buat kita sangat mudah. Dan ini udah terjadi di restoran Java Negra dan restoran Daun Muda dan Pekcun ya kalau nggak salah. Pekcun itu warung bakmi ya. Jadi mereka tuh terintegrasi dengan website dia. Jadi nanti Mas Remi kan ada websitenya. Ya. Nanti kita akan ada satu link, nanti tinggal tim IT-nya kita pandu. Oke, ini linknya ke sini. Nanti tapi aplikasi tetap pakai ini ya, Saji? Ya, tetap. Tetap. Oke. Nah, aplikasi Saji ini ada 2, saya lupa cerita. Yang bagian administrasi itu bisa bukanya di laptop. Yang di waiters di lapangan bukanya di handphone atau di tablet. Jadi yang di kantor itu bukanya di tentangsaji.com. Bukanya ke sana. Jadi begitu makanan itu dipesan lewat kaifood.co.id atau apa gitu. Dia pesan makanannya, isi namanya, terus diminta isi alamatnya, terus jangan lupa Mas, suruh bayar Mas. Oke? Dulu nih. Begitu bayar, baru ordernya akan
confirm muncul di aplikasi Saji. Oh, oke. Nah, muncul di aplikasi Saji di HP-nya si production atau stokisnya Pak Remi lah di situ. Ini ada order nih, delivery makanan siap saji, siap di order. Nah, di situ muncul semua alamatnya. Karena sudah diisi oleh si pembeli tadi. Nah, dari situ nanti tinggal Mas Remi mau pakai Gojek, mau pakai Grab, mau pakai apalah itu, atau punya armada pengiriman sendiri. Atau mungkin customernya sendiri yang milih mau pakai apa? Waktu itu dibuat seperti itu. Cuman berbagai kendala timbul. Oh, oke. Jadi gini, ini sedikit teknikal, tapi nanti mungkin Mas Dika yang lebih cocok jawabnya. Waktu kita ngisi alamat, itu untuk Grab dan untuk Gojek kadang-kadang cara penulisannya sedikit berbeda. Jadi kayak jalan JLN, saya ketinggalan di Jalan Delman di Tanah Kusir, tulisnya Jalan Delman. Nah itu agak berbeda. Ada beberapa alamat tidak ditemukan, membuat aplikasinya jadi ini susah dipakai nih, gitu kan? Jadi daripada itu salah, mendingan si kita pembeli, yang menentukan ya? Bukan, si pembelinya sendiri yang ngisi alamatnya. Kirim kemana dia isi, jadi ada space untuk mengisi alamat pengiriman. Baik. Begitu, terserah dia mau nulis JLN, mau nulis apa, di depan ada pohon cemara, terserah. Dia boleh nulis apa aja bebas. Jadi Mas Remi tinggal copy paste dari situ. Baik. Mudah-mudahan nggak puas ya, jadi nanti bisa ngobrol lagi. Nah, sekarang saya penasaran. Pasti juga yang lagi nonton sekarang pengen tahu, kan kalau cuma dari omongan gini orang nggak bisa ngebayangin gitu loh. Ini aplikasinya seperti apa sih, atau kemudahan apa sih, yang kayak gimana? Mungkin Mas Andika bisa menjelaskannya kepada kita malam hari ini. Ya. Atau mungkin kita lebih baik tampilkan langsung aplikasinya aja gitu, atau gimana Pak? Boleh. Boleh. Kita langsung share screen dari Play Store-nya aja dulu kali ya, Dika. Ya. Biar kita juga ada gambaran gitu loh. Ya, sambil nunggu terus terang aku kok lapar ya Kang Roni. Tadi makanannya ngomongin kepiting. Obrolan soal kuliner, restoran. Nah, ya. Jadi ini bisa diunduh di Google Play sama App Store ya? Iya, iOS dan Android bisa diunduh. Oke. Silakan Mas Andika. Oke, aku udah bisa lihat juga ya. Nah, ini kita cukup di-install saja aplikasi kita ini, Saji aplikasi restoran, search saja di Google atau di App Store. Cukup ketik Saji, nanti akan bertemu seperti ini, tinggal di-install. Tampilannya akan seperti ini. Tampilan aplikasinya di Android, di device akan seperti ini. Ini kita contoh, misalnya kita sign in seperti ini. Jadi sama kayak aplikasi-aplikasi lainnya, perlu register dan segala macam ya? Iya, sama Pak. Ya. Ini bedanya mungkin ada cukup satu owner aja untuk beberapa cabang. Jadi misalnya saya ambil misalnya Jeko gitu. Jeko kan ada cabang di mana-mana. Satu owner aja cukup satu, tapi kita bisa dari satu owner itu bisa melihat seluruh cabangnya yang ada banyak, misalnya gitu Pak. Oke. Jadi kalaupun cabangnya banyak, nggak usah register semua gitu ya? Nge-register cukup satu. Cukup satu, ya. Oke. Owner aja yang cukup satu register. Sebentar Andika, kita itu waiter atau kita tuh pelanggan? Business owner, Pak. Business owner. Business saya owner, Pak. Membayangkan kalau saya pelanggan, saya mengunduh aplikasi ini, begitu saya datang ke Jeko itu, saya masukin Jeko Panglima Polim. Maka muncul menu-menunya kan. Saya sebagai pelanggan nih, saya mau pesan ini, connect langsung ke sana. Wah, itu kalau itu mantap itu. Belum, Pak. Oh, belum, Pak. Nanti kita dimarahin Gojek, Pak. Nanti kita dimarahin GoFood, Pak. Loh, aku kan datang ke lokasinya. Iya.
langsung wah ini langsung menu ini aku pilih langsung ngomong sama waiter, nih mau masukin dah. Itu biasanya Zomato yang udah kayak Bukan, begini. bukan. Saya ngerti maksudnya. Gini Mas Remi, sorry Dika, saya stop dulu. Nah, benar itu udah ada Mas. Jadi gini, udah ada. Pernah ke McDonald yang di Cibubur nggak? Yang ada self order. Ya, nah ini sama Pak. Nanti kalau misalnya Jeko pakai aplikasi kita, yang mana rada nggak mungkin karena dia udah pakai, dia punya sistem. Itu nanti kita generate QR code namanya Pak. Iya. Nah, QR code-nya ditaruh di meja. Oke. Di meja. Nanti si tamu datang nggak usah ngedownload aplikasi saja karena langsung ya. QR code. Langsung dia scan QR code yang ada di meja, di scan, langsung keluar menu restorannya keluar. Tapi hampir semua restoran udah menggunakan itu juga sih sekarang. Nah, apalagi saat pandemi ini semuanya sistemnya seperti itu. Betul. Bedanya kalau di tempat kita di Saji, begitu Anda scan, Anda muncul menu, Anda langsung bisa milih. Oke. Kalau di tempat lain, Anda cuma lihat-lihat. Nah, ini contohnya yang di... jadi saya sebagai pelanggan bisa menggunakan Saji untuk memesan? Betul. Bisa. Harus install, Pak. Ya. Oke. Tanpa harus install. Jadi langsung aja di scan QR code-nya, nanti keluar menunya muncul. Nah, menunya muncul pun itu mengikuti logo perusahaan Anda. Oke? Jadi misalnya restoran Java Negra ya munculnya kayak Java Negra gitu ya. Misalnya restoran apa lagi, itu munculnya juga seperti itu. Tetap yang namanya kita itu adalah ya manajemen restoran, bukan pelanggan ya? Bukan. Oke, sip. Jadi tapi begitu nanti, mereka mesen, order. Langsung bisa order di situ juga langsung kan ya? bisa order. Kalau restoran lain, contohnya yang banyak sekarang itu dia scan, keluarlah PDF menu, dia cuma baca, Mas saya mau order ini, ini. Kalau ini enggak, ini makanya efisiensi bisa mengurangi biaya operasional karena waitersnya bisa kita kurangin Pak. Iya, betul. Jadi langsung aja dia nggak usah ada waiters karena kita order langsung juga bisa. Tapi jangan, karena ini demi kenyamanan juga. Jadi kadang-kadang mereka salah order ya. Jadi kita begitu dia scan menu, begitu dia pesan satu soto, satu minuman, udah itu satu tahu misalnya. Begitu dipencet confirm, si waitersnya datang. Konfirmasi. Dengan konfirmasi. By the way, Mas, ini mesti ngisi nama ya, Mas ya. Jadi nanya dengan Pak Andika ya. Iya betul. Mesennya satu soto, satu minuman, satu tahu ya. Benar Pak. Langsung pencet benar, begitu pencet benar. Nah sekarang tinggal opsinya Mas Remi maunya gimana? Mau bayar dulu apa ntar? Kalau di restoran di fast food, bayar dulu dong. Bayar dulu. Ya kan, bayar. Begitu, oke saya mau bayar. Keluarlah QR code. Si waitersnya mencet, oke bayar dulu Pak ya. Pencet QR code-nya. Keluar QR code-nya, silakan Pak di-scan. Tapi ada opsi bayar belakangan. Bayarnya mau pakai apa gitu kan? Iya, bayarnya pakai apa? OVO, GoPay, Dana, QRIS, apa itu namanya Telkom QRIS apa gitu. Nah, begitu dia pencet yes, tinggal keluar si tamunya scan barcode QR code-nya, langsung masukkan jumlahnya, bayar. Begitu confirm, uang masuk, dapur ngeprint, Pak. Dapur ngeprint, barista ngeprint. Nah, jadi selesai sudah prosesnya. Iya. Oke, Mas Andika. Oke, Andika. Balik ke Andika dulu. Oke. Di sini kita memberikan banyak fitur sih Pak. Untuk ini kita bisa melihat ini manajer, owner dan manajer itu memiliki fitur yang sama persis, namun hanya bedanya manajer hanya mengelola satu cabang saja. Tapi kalau misalnya sebagai owner itu dia bisa melihat seluruh cabang yang di undernya dia. Oke. Di sini kita bisa lihat ada dashboard. Dashboard ini seperti ini yang ditampilkan ini. Kita bisa melihat real time today atau this week sampai saat ini diskon, atau kita bisa mungkin memilih tanggal. Bisa memilih tanggal sampai setahun yang lalu, sebulan yang lalu, atau gimana gitu. Oke. Dan ini kita bisa melihat semua service levelnya yang tadi sebelumnya sudah disebutkan kalau ada service level yang
untuk nasi goreng 10 menit. Kalau misalnya sewaktu-waktu ada keterlambatan, servis waktunya berkurang. Jadi kita bisa lihat performa staff seperti apa. Oke. Di sini juga kita bisa melihat most sales produknya. Produk yang paling laris dibeli. Ini top 3, dan ini keterangan-keterangan lainnya nih. Untuk kategorinya berapa, persentasenya yang persentase per kategori, dan nilainya ada berapa. Oke. Jadi ini benar-benar real life ya. Jadi dengan transaksi pada saat itu langsung Real time. real time. Ya, real time. Dia kebanyakan goes tuh, ngomongnya real life ini. Iya, gua nggak ngerti time soalnya sekarang ngertinya cuma live doang. Kebanyakan di rumah ini kehidupan nyata jadinya. Oke. Lapar soalnya lihat makanan terus. Yuk Ya lanjut. benar. Oke. Jadi dari dashboard itu kita bisa ngecek sebagai owner ya. Kemudian kemudian kita mungkin para penonton mungkin bisa bertanya-tanya gitu. Ini apakah ini sudah include POS atau enggak gitu ya di dalamnya. Ini sebenarnya sih kita include dari awal, dari depan, dari pemilihan meja, dari input nama tamu, jumlah tamunya ada berapa, dan sini kita bisa memilih mejanya mau di nomor berapa, dan atau mungkin mau digabung, misalnya ada jumlahnya ada 20 orang gitu. Kita pilih, misalnya ada berapa meja yang digabung, seperti itu. Jadi nanti ketika ada digabung ini, waiter lain tidak bisa memilih meja ini. Ya. Oke, jadi ini di-book untuk atas nama orang itu. Contohnya seperti ini. Ini POS kita, Pak. Itu 2 orang ngebuka mejanya 3 tuh, itu social distancing banget itu. Iya. Jadi satu meja duduk satu orang, satunya bawa tas, satu lagi satu orang. Oke. Lanjut. Di sini kita bisa melihat per kategori atau all. Bisa langsung search aja, misalnya kita mencari minuman misalnya es. Nasi itu si Bono udah lapar tuh, nasi misalnya. Nasi satu, tambahnya nasi ayam satu. sambal hijau ya, misalnya Nasi gitu. sambal hijau. Kita bisa taruh notes juga nih, misalnya Super pedas. super pedas. Oke. Jadi di dapur akan melihat, oh ini ada notes-nya gitu. Ada di printnya itu akan ada tulisan super pedas gitu. Jadi kita nggak keinginan si tamu itu tersampaikan ke dapur. Dan nggak akan salah ya. Iya, nggak salah gitu, Pak. Dan misalnya ada pesanan lagi, misalnya yang satu super pedas, satu lagi jangan pedas. Ya udah, ditambah aja gini gitu. Oke. Jadi di dapur bisa melihat ada super pedas dan jangan pedas gitu. Oke. Misalnya kita lanjut, kita beli minum satu. Nah, di sini ada warning juga, Pak. Ada warning total minumannya lebih sedikit dibanding jumlah tamunya. Oh gitu ya? Jadi Iya. aplikasi mengingatkan, tamu lu 10 kok minumnya cuma 5 gitu kan? Nah, Iya. betul. Yang 5-nya bekal. Ya. Tapi ini tidak menghambat untuk melanjutkan proses. Jadi ini cuma warning aja. Mungkin Oke. ada alasan-alasan lainnya gitu. Atau mungkin menuntut si waitersnya untuk cek lagi gitu ya? Iya, untuk mencek Iya, lagi ini betul. ada yang kurang apa enggak gitu. Iya. Di sini confirmation page-nya ini seperti ini. Jadi si waiter bisa menyebutkan ulang Iya. 1 air mineral panas dan 2 ayam sambal hijau gitu. Dan di situ ada kesimpulannya totalnya berapa. Ketika di save order, ketika di OK ini akan langsung masuk akan muncul notifikasi di bagian dapur dan langsung ada di listnya dan di print. Kalau di set untuk bisa ada juga yang parameter untuk langsung di auto print. Jadi di dapur bisa melihat langsung. Oke. Di monitoring di sini. Ini yang tadi. Ada waktunya 5 menit lagi dan ini 10 menit lagi. Jadi ini dihitung mundur. Jadi kalau misalnya udah Ini kelewat, proses pembuatannya berarti ya? iya. Iya. Di dapur ini, Mas. Iya.
Kalau di kasir tampilannya seperti apa di kasir? Kalau kasir, sebentar ya. Sebenarnya sih sama sih, sebenarnya sama. Cuman ada beberapa menu yang ada beberapa menu yang ditutup, Pak. Jadi manajer tuh semua fitur dibuka. Saya pause itu. Nah, ini kasir nih. Ini kasir seperti ini Pak tampilannya. Jadi dashboard itu dia nggak muncul. Dashboard dia nggak muncul. Ada fitur-fitur yang khusus manajer dia nggak muncul. Nanti sebetulnya namanya muncul namanya Mas, gitu kan ya? Bukan nama kasir itu kan? Bukan. Ini kebetulan karena di sini cuman manajer aja, jadi nggak ada itunya, nggak ada nama kasir. Dan ketika register memang kita memberikan langsung ada beberapa level yang langsung kita default kita buat dari manajer, satu kasir, satu waiter, satu barista dan satu chef. Jadi ada 5 itu yang di gratis yang langsung kita buatkan langsung dengan passwordnya masing-masing dan kita langsung email ketika diregistrasi. Oke. Tampilan Ada kasir lagi? nih. Kasirnya ngelihat apa tadi? Monitoring dong? Monitoring ya. Oke, sama. Monitoring ini semuanya semua orderan ini di-share ke semua level. Jadi semua level bisa melihat orderan ini, Pak. Oke. Jadi ini akan Kenapa? ya muncul di dapur muncul, muncul di split, artinya cuman pesanan nasi goreng, air mineral ke barista atau gimana? Oh iya, itu kita bisa melihat dari masing-masing di dapurnya Pak. Kita sekalian aja kita lihat. Ini misalnya kita melihat bagian yang makanan. Bagian makanan. Ini chefnya nih ya. Ini di dapur ya. Oke. Di bagian apa cuma cukup ini aja. Ada 2, monitoring dan stock adjustment. Di monitoring dia hanya di dapur ini bagian makanannya dia cuma hanya menampilkan di makanan aja gitu. Jadi yang keluar memang cuma orderan makanannya aja ya. Ya, di barista minumannya aja. Terus mungkin kita akan lanjut ke bagian tadi lagi ya. Nah, yang sering terjadi, Mas, ini terserah Mas Effendi atau Mas Andika yang mau jawab. Kadang-kadang ya, kalau tamunya rombongan, ya, saya sering menerima tamu grup, ya. Tapi mereka itu bayar masing-masing. Ini solusi gimana? Nah, karena pertanyaannya ini bagus nih. Terjadi bill yang orang nggak ngaku ini bill siapa gitu loh. Ini sering terjadi ketika orang, tapi begitu datang, Mas kita bayar sendiri-sendiri ya. Nah ini cara solusi untuk billnya gimana nih Mas? Oke, kita akan lanjut ke bagian payment ya Pak. Oke. Di bagian payment kita bisa melihat di sini ada split deal Pak. Oke. Udah ada Kang Roni, jago ini aplikasinya. Tinggal pilih menu apa aja yang mau dibayarkan. Misalnya ada 2 orang yang mau bayar. Orang pertama dia mau bayar apa aja, misalnya nasi sambal hijau dan air minum panas. Oke. Ketika dibayarkan, ini tampilannya, kita confirm. Lalu di sini akan tertulis split bill, 2 dari 3 yang terbayar. Jadi tinggal satu lagi. Wah, hebat ya. Ini yang bikin biasa makan sih. Enggak. Orang pelit yang bikin. Soalnya bayarnya sendiri-sendiri. Atau yang ya, kenapa? Suaranya hilang.
Kang Internet. Roni, Ya, Kang Roni kayaknya koneksinya oke. ini agak sedikit. Boleh diulang Kang Roni? Enggak. Tadi saya cuma bilang biasanya yang bayar tuh yang terakhir pulang. Iya. Oke, ada lagi Mas Andika yang Ada satu fitur lagi yang kita Oke. kita buat Iya. itu ada split pay, Pak. Split pay itu jadi kita misalnya setengah mau bayar dengan Ngutang cash. dulu? Oh enggak. Mau ngutang Enggak. dulu? Ini kartu kreditnya di reject nih bos. Oh iya. Limit nggak cukup. Iya. Oke. Jadi Nggak bayar ada pay later ya, pay later sih. Ini Oh belum. pengalaman belum. pribadi Benny juga nih. pengalaman pribadi Ini. sih, ya. Jadi pas gesek kartu ternyata di decline, ternyata dibilang over limit kan. Waduh kalau gitu ya udah deh. Kalau gitu bayarnya separuh pakai kredit card, separuh lagi cash Cash. gitu. Nah Oke. ini seperti ini. Coba dicontohin dikit lah. Oke, misalnya kita pakai kredit card sini ya. Kredit card cukup cuman ada 10.000 sisanya misalnya gitu, Pak. Kita simpan. Lalu sisanya pakai cash Atau GoPay atau apa gitu ya. atau GoPay bisa. GoPay di sini. Nah, di sini GoPay bayar sisanya bisa Sisanya 18.000. langsung di-scan gitu. Tinggal di scan ya. Tinggal di-scan di GoPay, setelah ditunjukkan sudah terbayar, di-save. Nah, di sini akan terlihat, Pak. Kreditnya 10.000, di GoPay 18.750. Sesuai dengan totalnya 28.750. Lalu tinggal di-confirm. Jadi bisa split pay ya. Ya. Nanti di reportnya akan muncul masing-masing tuh, Pak. Tetap muncul masing-masing. Jadi nggak digabung lagi. Iya. Nah mungkin resipnya tuh di email. Jadi misalnya kalau di print kan udah sering kita misalnya print tadi minta resipnya pakai email gitu. Kita tunjukin emailnya Dika. Oke, Pak. Ini contoh reportnya misalnya ada summary product waiter performance SC report. Peak time berarti jumlah waktu paling sibuk jam berapa? Iya. Duration report maksudnya ini dari awal kamu pesan hingga dia bayar durasinya berapa rata-rata dan paling cepat dan paling lambat. Oke. Di sini. Misalnya kita contoh ini. Ini tampilannya yang ada di mobile, lalu tinggal diklik ini dan ketik emailnya. Ketik emailnya akan langsung terkirim ke destinasinya dalam bentuk format Excel. Jadi ini udah nggak bisa diutak-atik lagi di lapangan, nggak bisa diutak-atik lagi, langsung terkirim ke owner atau ke siapa gitu. Jadi ini langsung ke accounting lah. Ke accounting juga bisa gitu ya. Jadi ini untuk menghindari fraud dari ada kejadian di lapangan atau semacamnya. Iya. Antara kesalahan atau memang sengaja disalahin gitu kan? Iya. Jadi bocor gitu kan? Iya. Karena ngurus restoran itu kalau memang kita nggak punya pengalaman, waduh pusing, ya. Menakutkan. Ya ini loh, restoran rame, orang untuk datang harus waiting list, tapi kok nggak untung-untung gitu kan? Nah itu Kumat. dia. Buat Pengalaman pribadi kayaknya. makanya saya nanya apakah ini terintegrated sama inventory atau enggak, karena sandapur aduh luar biasa. Untuk urusan jualan mah gampang, tapi kalau urusan dapur restoran itu nyawanya dapur gitu kan. Iya betul. Kalau orang yang nggak ngerti sama sekali, ya banyak bocornya. Oke. Ini tinggal 10 menit lagi. 10 menit lagi, ya. Mas Bona ada yang tanya kah atau dari penonton ada yang live chat, karena saya nggak bisa buka. Iya. Kalau aku lihat dari live chat bertanya sih enggak, cuma dia mungkin karena lihatnya either mungkin di Instagram atau mungkin dia lihatnya walaupun di YouTube tapi di handphone. Jadi terlalu kecil katanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa nanti kan kalau memang misalnya
lihat demonya dan lain-lain, ada ya linknya ya kemana ya untuk misalnya cari. Kan ada trialnya juga kan kalau nggak salah ya. Ada trialnya juga. Oke. Nanti Nah kita sekarang share. ya berarti langsung ke Mas Effendi aja nih. Untuk para UMKM yang tertarik menggunakan aplikasi ini, kan kalau cuman download, install gampang. Terus nanti menggunakannya apakah perlu waktu khusus untuk training kah atau apa sulit apakah gitu loh? Jadi kalau dibilang sulit, tidak sulit. Tapi ini banyak sekali menu-menu yang harus sering dipakai sehingga dia tahu, oh ternyata ada ini, oh ternyata ada ini gitu. Seperti itu. Jadi seperti ini karena kebetulan mungkin pakai aplikasi apa ya, misalnya apa ya, Klik BCA gitu ya misalnya. Oh ternyata kita bisa minta billing statement gitu ya. Oh ternyata bisa melihat menggabungkan kartu kredit ya. Jadi sama seperti aplikasi yang lain. Semakin sering kita pakai aplikasi ini, semakin kita tahu. Nah, tapi nggak usah terlalu panik juga, karena kita ada helpdesk. Helpdesk kita selalu standby. Jadi ada apa-apa bisa langsung WA ke helpdesk. Gitu. Nanya, saya kok nggak bisa begini ya, ini caranya bagaimana, saya lupa. Gitu. Nah, itu bisa ada helpdesk yang selalu membantu. Seperti itu. Nah, tapi kan gini, saya yakin ini kan bukan aplikasi gratis ya, Mas Effendi ya? Iya, berbayar. Berbayar. Tapi saya yakin juga Mas Effendi akan offering sesuatu yang menarik, khususnya untuk para UMKM. Kalau ditanya berapa sih kira-kira budget yang harus kita keluarkan untuk menggunakan aplikasi ini yang full service-nya? Iya, mungkin Dika bisa tunjukin itunya. Jadi ini aplikasinya menurut saya cukup murah, ya, sangat-sangat affordable karena kalau dihitung per orang itu hanya 16.000 per orang per bulan. Karena aplikasi ini satu user, satu account itu untuk 10 orang. Kenapa 10 orang? Karena ada bos, ada manajer, ada kasir, ada waiters, ada chef. Ya, jadi itu. Nah, kalau misalnya ternyata restorannya jauh lebih besar, bisa pindah ke yang premium. Yang premium itu sampai dengan 30 user. Nah, kita tadi kalau ada beberapa cabang gitu kan? Ya, beberapa cabang, satu cabang cukup satu account ini dulu nanti create cabang baru. Nah, setiap cabang itu 30 user lagi. Jadi kalau misalnya pakai paket yang standar ya, yang standar cuma 10 orang, nanti buka lagi misalnya di Bintaro buka lagi. Nah, di Bintaro nanti dapat lagi 10. Ya. Jadi setiap outlet dapat 10. Jadi setiap outlet dapat 10. Iya. Jadi satu outlet untuk join pertama bayarnya 990 itu termasuk PPN. Untuk 6 bulan ya? Untuk 6 bulan. Jadi sebetulnya cuma 165.000 dibanding Mas Bona kalau lagi ngopi di Starbucks udah habis 300.000 dia. Tapi ini untuk 6 bulan ya, tapi ya termasuk inilah. Dan 165.000 cuma 2 gelas kopinya. Nah, itu dia. Nah, kalau ini ada juga supaya berani mencoba, kita kasih download, coba pakai, nggak usah bayar selama 14 hari. Ada free trial? Iya, ada free trial 14 hari. Free trialnya pakai syarat nggak? Nggak pakai syarat. Jadi kalau misalnya 14 hari nggak bisa, nggak mau, ya sudah gitu kan. Terus warungnya tutup misalnya gitu ya, nggak jadi jualan. Nggak jadi buka, ya udah, ya nggak apa-apa juga gitu. Seperti itu. Jadi kan kalau aplikasi-aplikasi lain kan ada SNK, syarat dan ketentuan. Iya betul. Betul. Nah kalau ini benar-benar free trial 14 hari ya? 14 hari ya, betul-betul free trial. Jadi kalau ternyata 14 hari suka, ya silakan subscribe dan
karena ini teman-teman UMKM udah sangat membantu kita ya. Kita mau memberikan ekstra bonus nih buat teman-teman yang malam ini melihat atau mau coba-coba atau ini. Nah, kita kasih promo code. Nah, ini boleh di screenshot. Ya, jadi promo code ini kita tambahkan 1 bulan. Ya, jadi kalau bayar 6 bulan dapat 1 bulan ekstra. Jadi pakai UMKM promo dapat 7 bulan. Ini sampai kapan nih promo ini? Promo ini kita buat sampai 2 minggu ke depan. Wah, sih. 2 minggu. Nah, ini karena ini kan YouTube-nya akan stay di YouTube terus. Ya, jadi 2 minggu ke depan dari tanggal 20 Januari. Ya. Jadi 2 minggu setelah 2 Januari berarti sekitar tanggal 4 atau 5 Februari ya. Ya, jadi kita kan minggu depan ada UMKM Pro lagi, terus another masih UMKM Pro Protok lagi masih berlaku. Masih berlaku. Nah, itu kalau ada yang mau bertanya, mau apa itu ada nomor 0897 701 3131. Ya, Oke, 0897 701 3131. Iya. Gampang banget nomornya. Cari aja Pak Effendi. Iya. Dengan promo code UMKM Pro. UMKM Pro. Nah, itu nanti waktu register tuh ada itunya tuh. Coba Andika tolong munculin lagi Andika. Ada tempatnya ya buat isi promo code. Waktu kita ngisi itu ada tempat ngisinya tuh. Nah, register, nah itu tuh. Oh, referral ID. Ya. Referral ID-nya diisi UMKM Pro. Iya. Seperti itu, mau pakai huruf kecil, huruf besar, pakai spasi, nggak ada masalah. Ya. Bebas. Kalau pakai UMKM Pro Roni dapat 1.000 cash, Rp1.000. Boleh itu. Mas Remi, yang mau ditanyakan, mumpung masih ada waktu. Satu menit tadi. Nah, ini saya mau share sedikit. Memang aplikasi kita ini kebetulan belum. Jadi 2 tahun kita bikin tanya jawab dengan pemilik restoran. Pas begitu kita mau launching kena PSBB ya, pandemi. Jadi 1 tahun kemarin kita tiarap ya, asal ada yang pakai kita udah happy. Jadi sekarang ini kebetulan saya mau tunjukin kita udah dipakai di restoran-restoran ini nih sekarang nih. Coba Dika tolong. Nah, ini dia. Oke. Teman-teman ini adalah restoran-restoran yang sudah jadi kebetulan nih Daun Muda Java Negra ini satu grup ya. Daun Muda Java Negra sama Pekcun itu satu grup. Ya. Jadi Pekcun ya, pakai P. Pekcun ya. Simpe. Ini warungnya ramai sekali, yang di Jalan Ahmad Dahlan itu ramai sekali. Jadi kita buatkan mereka QR code-nya di luar. Jadi kalau Gojek itu ngorder, bukan lewat GoFood, jadi kita nyuruh Gojek beli itu apa namanya ya, GoShop apa-apa ya. Nah itu si operator Gojeknya nggak perlu masuk ke restoran. Dia cukup scan dari lubang loket kasir itu, langsung menunya keluar di situ, dia tinggal pesan. Nah kalau Pak Item Ribbon ini ada di Pekanbaru. Saya kebetulan ada kantor di Pekanbaru, salah satu staf kita memperkenalkan ke kafe Pak Item Ribbon. Terus kalau Mu Burger ini ada di namanya apa? M Block tapi yang bagian belakang. Yang namanya Kala ya, saya nggak tahu Kala apa. Nah jadi Mu Burger ada di situ, 18 Pizza juga ada di situ. Nah kalau Yukatsu itu mungkin ini Mas Roni yang lebih tahu ya. Itu di District 8 itu kan ada mall yang baru tuh. District 8 di Senopati. District 8. Nah, Yukatsu Senopati, restoran ini udah pakai aplikasi kita juga. Baik. Gitu. Nah, so far kita masih ada berapa ini? 7-8 restoran. Ya. Jadi nambah lagi nih dari teman-teman UMKM Pro. Nah, mudah-mudahan ini. Saya lagi menunggu. Kayaknya Mas Remi senyum-senyum, dia udah mau pakai nih. Belum kaibut nih. Mau pakai dia nih. Terus tadi Pak Bona juga bilang tetangganya mau buka kafe. Iya, langsung nih mesti approach ya. Langsung di approach nih. Baik,
Mas Oke. Effendi, Mas Andika, sudah jam 9 malam. Ya. Iya. Terima kasih atas waktunya sharing sama kita di sini. Saya yakin apa yang disampaikan ini pasti akan membantu teman-teman UMKM, terutama yang menjalankan bisnis kuliner ini. Mempermudah dan memberikan efisiensi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ketemu lagi, tetap sehat. Bona, terima kasih. Mas Remi. Mbak Erika, terima kasih juga yang sudah memantau, ya, walaupun tidak ada gambarnya. Iya. Ada Mas Tiko Priambodo juga. Kita ketemu lagi di UMKM Pro Talk minggu depan, hari Rabu, dengan topik yang pastinya lebih menarik. Selamat malam. Bye. Thank you. Yuk gabung dengan Saji sekarang juga. Saji, aplikasi restoran Anda.